kabarnya hari ini? Baik bukan? Tetap semangat belajar ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Miss harapkan kalian tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan selalu mencuci tangan setiap kali pulang berpergian dari luar rumah. Jangan lupa memakai masker. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengetahui bagaimana cara hewan dan tumbuhan melakukan perkembangbiakan atau memperbanyak jenisnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ayo, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, betul. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan melalui proses penyerbukan. Bagaimana? Sudah ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Bagus. Sekarang kita lanjutkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap disimak ya, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin, tanpa bantuan manusia dan dengan bantuan manusia secara buatan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Ada umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, akar tinggal atau rimpang, juga geragi. Batang, contohnya tanaman kentang yang berkembang biak menggunakan umbi batang. Jika kamu perhatikan dengan seksama, pada lengkukan umbi batang kentang akan ditemukan bakal tunas. Bakal tunas ini yang nantinya jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman kentang dewasa. Lapis, contohnya bawang merah. Bawang merah terdiri dari lapisan-lapisan sehingga disebut umbi lapis. Lapisan ini terdapat bakal tunas. Nah, si bakal tunas ini nanti akan menjadi tunas yang jika ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Contoh lainnya adalah bawang bombay dan bawang putih. Adventif adalah tunas yang tidak tumbuh dari batang, melainkan tumbuh dari daun atau dari akar tumbuhan. Contohnya cocor bebek. Tunas-tunas tumbuh di tepi-tepi daun daripada si cocor bebek. Nah, itu kita sebut sebagai tunas adventif. Akar tinggal atau rimpang merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Tempat munculnya tunas ada di bagian buku pada ruas akar tinggal. Nah, contoh dari akar tinggal atau rimpang ini adalah tumbuhan ilalang, jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit. Silakan kalian amati di rumah. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Sama seperti akar tinggal, geragi terdiri atas ruas-ruas. Dari bagian buku-buku ruas tersebut akan tumbuh tunas dan akar baru. Nah, tunas dan akar baru itu yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contoh dari geragi adalah tumbuhan stroberi dan tumbuhan kaki kuda. Nah, sekarang kita lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Pertama adalah stek. Pernahkah kalian melihat singkong? Merupakan salah satu contoh perkembangbiakan
vegetatif buatan. Cara menggunakan batangnya ditusukkan ke dalam tanah. Pencakokan dilakukan pada tumbuhan yang berkambium dengan cara mengelupaskan lapisan kulit batang dan menghilangkan kambium pada batang tersebut. Kemudian, batang tersebut diberi tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik yang telah dilubangi. Setelah beberapa minggu, batang tersebut akan muncul akar dan siap dipotong, kemudian kita tanam sebagai tanaman baru. Merunduk merupakan proses menyentuhnya ranting atau cabang tanaman ke tanah, kemudian ditimbun. Bagian batang yang ditimbun akan menghasilkan akar. Setelah akar terbentuk, batang dirindukkan dipotong dari batang induknya, kemudian batang tersebutlah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya anyelir, melati, tebu, dan apel. Enten menyambung, okulasi menempel. Keduanya merupakan salah satu cara menggabungkan sifat-sifat unggul suatu tanaman dalam satu individu sejenis. Nah, nantinya akan menghasilkan individu baru yang sangat unggul. Contohnya, terong dengan tomat, durian berbuah lebat dengan durian berakar kuat. Jika dilakukan enten dan okulasi, maka akan menghasilkan individu baru yang unggul. Kalian bisa mengerjakan soal pada uji pemahaman berikut ini. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah Anda sekalian sudah paham? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa menjadi wawasan yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kirim jawabannya ke Google Classroom kelasnya masing-masing. Nah, diingatkan sekali lagi bahwa Anda sekalian harus tetap di rumah aja, jaga kesehatannya, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap kali menyentuh barang-barang yang berasal dari luar rumah. Untuk itu, Miss ingatkan supaya kalian tetap setia di channel YouTube Pembelajaran Miss, subscribe channelnya, kemudian mainkan jempolnya, komen dan share ke teman belajarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.